pujian ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat katakan dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang bersama-sama dengan saya katakan bersama rohmu. Bersama rohmu pasti menang. Ku pasti menang. 1, 2, 3. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan sorak, dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku, melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemenangan, kau yang berikanku kemuliaan. Semakin serupa dengan Kau. Bersama-sama dengan saya katakan, bersama rohmu pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, namamu dipuji, hormat, kemuliaan sorak, dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, namamu dipuji, hormat, kemuliaan sorak, dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Mari, jangan pernah ragu-ragu atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidup sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, tuntun langkah. Katakan Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selama. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan.
Ini hati kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dalam kudus hadirat hampiri, hampiri tata kasih karuniamu Bapa kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam hadirat Yesusku, Yesusku. Hanya Kaulah segala. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah
Tuhan tidak pernah membuat rongsokan. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, semuanya sangat indah. Dan apa ciptaan mahakaryanya yang paling indah, Bapak Ibu tahu? Manusia. Jadi kita ini adalah ciptaan yang paling indah ya. Kita mau belajar ini, Tuhan tidak membuat rongsokan. Atau bahasa Inggrisnya, God doesn't make a junk. Ya Bapak Ibu, benar apa kata pepatah? Don't judge a book by its cover. Atau itu bahasa Inggrisnya ya. Atau jangan menilai sesuatu dari sampul bukunya. Bapak Ibu, sampul buku bisa kelihatan bagus. Kalau Bapak Ibu senang baca buku, sampul buku itu bisa kelihatannya sangat bagus. Tapi pas dilihat isinya, nggak sebagus sampulnya. Jadi Bapak Ibu, ya kita selalu menilai manusia itu dari sampulnya, benar ya? Dari bajunya, dari cara berdandannya, dari cara berjalannya. Selebriti yang kita tahu kan kehidupannya gemerlapan kan, apa namanya, dandannya keren ya kan, terus cara berjalannya itu banyak yang diikutin, apalagi orang-orang artis-artis Korea ya, cara berdandannya aja diikutin gitu, ada tutorialnya. Tapi apa Bapak Ibu tahu kalau ternyata ini ada sebuah majalah di Amerika Serikat yang berkata seperti ini, 15 selebritas yang kita tidak tahu mengalami permasalahan dengan rendah diri. Bapak Ibu percaya nggak kalau selebriti-selebriti ini punya rendah diri? Rendah diri itu apa dulu? Saya pengen kita memahami. Nanti jangan-jangan Bapak Ibu bilang, bagus Bu Ani rendah diri. Rendah diri itu kan berarti tidak sombong. Bukan Bapak Ibu ya. Saya mau kita memahami dulu bedanya rendah diri dan rendah hati. Apa sih perbedaan rendah hati sama rendah diri? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rendah hati merupakan sikap yang tidak sombong dan tidak angkuh. Jadi ini sikapnya positif, bagus. Tuhan berkenan kalau Bapak Ibu punya sikap rendah hati. Jadi maksudnya Bapak Ibu punya sesuatu, punya kemampuan, punya skill atau misalnya punya keahlian, tapi kita tidak sombong untuk memperlihatkannya. Jadi ini sangat bagus, positif ya. Rendah diri itu sebaliknya Bapak Ibu. Rendah diri adalah sikap di mana seseorang merasa dirinya sangat jauh di bawah orang lain, atau yang sering zaman sekarang kita ngomongnya insecure. Jadi kalau Bapak Ibu ada sering dengar, saya insecure, itu berarti dia tuh lagi minder. Jadi misalnya nih, saya minder sama Bu Sihite karena Bu Sihite tuh suaranya bagus, nggak kayak saya pales aja nyanyi misalnya kayak gitu. Jadi saya kalau dekat Bu Sihite, saya minder gitu. Nah itu adalah rendah diri. Dan sikap rendah diri itu Bapak Ibu, itu tidak berkenan dalam Tuhan. Jadi kita harus menghilangkan itu dari dalam diri kita ya. Ya, jadi rendah diri itu dalam bahasa Inggrisnya adalah low self esteem. Jadi nanti saya akan banyak ngomong istilah low self esteem. So self esteem itu adalah rendah diri, sama dengan halnya minder ya. Jadi rendah diri ini adalah negatif, jadi bukan positif Bapak Ibu. Bapak Ibu siapa tahu artis ini? Mariah Carey. Mariah Carey ini penyanyi yang sudah memenangkan 5 Grammy Award. Gak semua penyanyi bisa semua penyanyi bisa memenangkan Grammy Award. Grammy Award ini hanya untuk penyanyi-penyanyi yang kelas kakap. Mariah Carey bisa memenangkan 5 Grammy Award. Dan rentang suaranya itu bisa 5 oktav, tinggi sekali. Tapi apa yang dikatakan sama Mariah Carey Bapak Ibu? Di dalam majalah Newsweek, majalah di Amerika Serikat juga, dia berkata seperti ini. I have always had low self-esteem and people do not recognize that. Dalam bahasa Indonesianya, saya selalu dikuasai rasa rendah diri dan orang banyak yang tidak tahu. Nah Bapak Ibu, Mariah Carey, sekelas Mariah Carey itu juga punya rasa rendah diri. Dan dia mengatakan sendiri, bukan karena ada orang yang melihatnya ya kan. Jadi orang yang seterkenal itu, setenar itu, yang sekaya itu, juga bisa merasakan rendah diri. Bagaimana dengan kita yang biasa-biasa yang tidak seterkenal Mariah Carey ya kan? Rendah diri dampaknya sangat buruk. Kalau kita terus mempertahankan rendah diri itu dalam hati kita, membiarkan dia bertumbuh, berbuah, berkembang dalam hati kita, itu punya dampak sangat-sangat buruk. Ada yang tahu juga artis ini? Jennifer Lopez ya, dia seorang penyanyi iya, dia seorang pemain film iya. Nah dia sudah kawin cerai sebanyak 3 kali. Apa yang menyebabkan dia gagal dalam pernikahan? Dia sendiri yang bicara di dalam majalah ini ya. Yang membuat dia gagal dalam pernikahan adalah low self esteem. Jadi dia merasa kurang percaya diri dalam membangun sebuah
hubungan. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kalau misalnya kita menanamkan rendah diri dalam hati kita, itu hubungan kita tuh diancam juga dengan kegagalan. Di dalam sebuah buku, The Social Importance of Self-Esteem, ini adalah penelitian dari 3 profesor di California, Berkeley. Mereka meneliti apa sih dampak buruk, efek-efek buruk yang terjadi kalau seseorang mengidap rendah diri. Ini dia, apa ada ini dalam diri kita? Yang pertama kecanduan minuman keras, kecanduan obat-obatan, suka melakukan kekerasan, ini berarti orangnya mengidap rendah diri. Pernah mengalami kehamilan sebelum menikah, ketergantungan bantuan ekonomi. Jadi dia sangat suka dengan sumbangan-sumbangan ya. Dia sangat suka dengan kan sekarang apalagi banyak bantuan pemerintah nih. Nah, dia sangat ketergantungan sama bantuan itu. Ini berarti orangnya mengidap minder atau rendah diri. Karena ini adalah salah satu efek dampak buruk dari rendah diri. Bapak Ibu, rasa minder atau rendah diri itu harus benar-benar segera diatasi. Apalagi kita sebagai penganut agama Kristen, anak Tuhan. Ya, anak Tuhan tidak boleh memiliki rasa rendah diri. Karena apa? Dia menyebabkan kita berkata seperti ini. Aku tidak berguna. Pernah Bapak Ibu mengalami hal yang seperti ini? Saya sendiri pribadi pernah. Kalau aku merasa aku tidak berguna. Terus tidak ada orang yang peduli sama aku. Padahal banyak loh Bapak Ibu yang peduli sama Bapak Ibu. Tapi kita menghakimi diri kita sendiri. Tidak ada yang peduli sama aku. Aku tidak bernilai. Aku gak ada nilainya dalam keluargaku. Aku gak ada nilainya dalam masyarakat. Aku gak ada nilainya loh dalam gereja. Apa pernah Bapak Ibu punya pemikiran seperti ini? Aku tidak mampu ngerjain ini, aku tidak mampu mengerjakan itu. Ketika Pak Stephen, Bu singer ya, oh maaf Pak Stephen aku tidak mampu, padahal belum nyoba ya kan. Bu pimpin doa ke depan ya, jangan dulu Pak Stephen nanti dulu, aku tidak mampu gitu. Padahal kita belum nyoba maju ke depan, berdoa kita tuh belum nyoba, dan kita sudah menilai dan menjudge diri kita kalau saya tuh tidak mampu. Nah itulah artinya rendah diri Bapak Ibu. Kita akan belajar dari satu pahlawan iman di dalam Alkitab, di dalam Ibrani pasal 11, Gideon disebutkan bersama dengan Musa, Abraham dan yang lain-lain. Kita mau belajar dari pribadi ini, pribadi Gideon. Bapak Ibu tahu kalau Gideon memiliki rasa rendah diri? Percaya nggak? Dia gagah yang berani loh. Oh kita lihat kan kalau Gideon itu kayaknya bisa mengalahkan segala sesuatu. Badannya besar, kalau di dalam Google ya, kalau Bapak browsing Gideon itu pasti badannya besar, tinggi ya kan. Dia pasti kayaknya mampulah sebagai menjadi pemimpin pasukan, tuh pasti dia sangat mampu. Tapi pada awalnya ketika Tuhan menugaskan Gideon adalah pribadi yang sangat minder. Tapi ya pada awalnya kita mau baca dulu Hakim-Hakim 6, 11 sampai 13 dulu ya. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ayat yang ke-13, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jadi saya mau ceritakan dulu kisah balik daripada ayat ini. Jadi waktu itu bangsa Israel itu sudah menduduki Kanaan kan. 40 tahun berjalan, itu dia kembali menyembah berhala. Kembali menyembah berhala bangsa Israel itu. Sudah tidak menyembah Tuhan lagi. Dan Tuhan izinkan bangsa Midian itu bangsa yang di luar bangsa Israel ya. Kalau kita belajar di firman Tuhan minggu lalu, Musa pernah sempat tinggal di Midian ya. Sebelum masuk ke Israel. Berarti Midian itu masih di luar sana, dekat Mesir. Menjajah bangsa Israel. Bangsa Israel setiap mereka panen, setiap mereka menghasilkan panennya, ternaknya, itu semua dijarah sama bangsa Midian. Jadi bangsa Israel kalau kita lihat di pasal 6, itu mereka lagi miskin-miskinnya, melarat Bapak Ibu, karena dijarah terus.
setiap panen dijarah, setiap hasil peternaknya diambil oleh bangsa-bangsa di luar bangsa Israel, dan Tuhan mengizinkan itu. Jadi bangsa Israelnya sendiri itu sangat melarat, sangat miskin. Nah, pada saat itu masyarakat bangsa Israel itu berseru-seru minta pertolongan Tuhan, karena mereka lagi melarat-melaratnya nih, semua hartanya kan diambil semua kan. Mereka berseru-seru minta pertolongan Tuhan. Nah, hal yang terjadi juga kadang-kadang sama ya Bapak Ibu sampai saat ini. Jadi itu terjadi di masa lalu juga bisa terjadi pada masa ini. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, kita datang berseru-seru sama Tuhan. Betul tidak? Jadi pada saat kita mengalami kesusahan, kesulitan, perekonomian, sakit, penyakit, apapun itu yang sekarang dialami bangsa Israel, itu kita juga datang sama Tuhan, rajin datang sama Tuhan. Ibadah 2 kali, pagi sore, oh datang dua-duanya. Doa Selasa malam, datang. Kesan, datang. Semua dihadiri ya kan. Semua kita hadir. Sebenarnya datang ibadah, datang persekutuan itu bagus nggak? Bagus. Tapi masalahnya ketika Tuhan sudah menolong, balik lagi kita ibadah online. Balik lagi kita nggak mau datang ibadah. Kalau Tuhan sudah menolong ya, balik lagi kita nggak mau datang kesan. Kalau ditanya Pak Stephen, kenapa Bu nggak pernah kelihatan lagi di kesan? Pak, banyak kerjaan saya sibuk, misalnya kayak gitu ya. Bu, kenapa nggak pernah datang ibadah? Oh kan sekarang Pak online ibadahnya bisa di HP, misalnya kayak gitu ya kan. Jadi banyak alasan gitu ketika ditanya Pak Stephen, kalau Tuhan sudah menolong tuh biasanya kayak gitu. Manusia ya, dari dulu sampai sekarang. Bangsa Israel juga kayak gitu. Habis ditolong, dibebaskan dari perbudakan di Mesir, ditolong ke negeri Kanaan yang bebas merdeka. Tiba saatnya mereka sudah keenakan, lupa sama Tuhan, menyembah berhala. Tapi ya baiknya Tuhan, ya itu, ketika kita datang minta pertolongan, Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu datang lagi, menghadirkan lagi pertolongannya Bapak Ibu. Jadi ketika bangsa Israel berseru-seru mohon pertolongan Tuhan, Tuhan dengan kemurahan hatinya, dengan anugerahnya, dia datang kembali ke bangsa Israel, dia menemui pribadi yang bernama Gideon ya. Tapi apa kata Gideon di ayat yang ke-13 ini? Kita bisa melihat di ayat yang ke-13 ini jawaban Gideon, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa ini menimpa kami? Secara samar kita melihat kalau Gideon mempersalahkan Tuhan, benar? Merasa nggak Bapak Ibu kalau kadang kesulitan yang kita alami kita juga mempersalahkan Tuhan? Kenapa Tuhan? Saya ini loh sudah baik, tapi kenapa kesulitan ini terus terjadi sama saya? Kenapa kemiskinan ini terus terjadi sama saya? Kenapa usaha ini bangkrut lagi? Kenapa ini harus dialami sama saya? Jadi kadang hal yang kita kerjakan sendiri yang membuat dampak buruk buat kita, itu kita nyalahin Tuhan. Sama dengan Gideon, secara samar dia juga menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi kepada bangsa Israel. Terlebih lagi di ayatnya yang ke-15, kita baca sama-sama lagi ya biar nggak ngantuk ya. 1, 2, 3. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Jadi Gideon ini adalah suku Manasye. Banyak alasan dia cerita sama Tuhan, Tuhan aku tuh gak mampu loh, gak sanggup. Karena di ayat 14-nya Tuhan bilang, aku mengutus kamu Gideon untuk membebaskan bangsa Israel ini dari penjajahan Midian. Terus dia bilang di ayat 15, aku tidak sanggup dan aku tidak mampu. Ini adalah ciri-ciri dari orang yang kurang percaya diri atau rendah diri. Ini adalah Gideon itu pada awalnya adalah orang yang sangat rendah diri. Nah Bapak Ibu, kita kan mau belajar nih untuk mengatasi perasaan rendah diri tadi dalam hidup kita ya. Di sini ada 3 langkah di dalam Hakim-Hakim ayatnya yang ke pasal ke-6 ini. Mulai dari yang ke-12, 14 dan 16 kita bisa menyimpulkan bahwasanya mengatasi perasaan rendah diri atau minder, Tuhan mengajak kita untuk mengambil 3 langkah sebagai berikut. Yang pertama, melihat diri sendiri dari sudut pandang Tuhan. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Melihat diri sendiri dari sudut pandang Tuhan. Ya, Bapak Ibu, tadi dibilang ya kan, kalau rendah diri itu ketika kita merasa jauh daripada orang lain yang kita merasa lebih hebat dari kita. Jadi ketika kita melihat kalau membandingkan diri kita sama orang lain, itu pasti akan membuat kita minder. Nah, di sini kita mau belajar rasa membandingkan diri dengan orang lain itu
memang tertanam dari kecil. Ya, ini ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak, perhatikan baik-baik. Orang tua kalau bilang sama anaknya ya, yang masih kecil, lihat tuh anak tetangga, udah pandai, udah cantik, pinter main piano, pinter matematikanya, hebat dia. Bapak ibu membandingkan anak bapak ibu dengan anak orang lain. Apa yang tertanam dalam diri anak itu? Oh, saya berarti kurang hebat daripada anak itu. Padahal mungkin tujuan orang tuanya memotivasi sang anak ya kan, memotivasi sang anak untuk jadi pinter, untuk mungkin berdandan lebih cantik, atau mungkin belajar kayak piano kayak, belajar bahasa Inggris kayak, atau belajar matematika kayak gitu ya kan. Tetapi sebenarnya itu menanamkan rasa rendah diri sama anak. Nah, di dalam sebuah buku di sini ada penelitian dari Mayo Clinic ya, self esteem check too low or just too right. Jadi dia berkata apa yang diucapkan dari orang-orang terdekat seperti orang tua atau saudara akan mempengaruhi harga diri seseorang. Jadi kita mulai sekarang tuh harus hati-hati kalau mengucapkan sesuatu sama anak, mengucapkan sesuatu sama saudara yang terdekat kita, karena apa yang diucapkan dari orang-orang yang terdekat itu akan mempengaruhi harga dirinya. Jadi kalau kita melihat anak kita mungkin dia kurang belajar ya kan, jadi kurang pinter, atau misalnya dia sering bangun siang, bangun paginya kurang mau bantu bersih-bersih, kita harus meningkatkan harga dirinya, bukan lebih menjatuhkannya. Karena dia akan semakin jatuh lagi kalau kita semakin berkata negatif lagi sama anak itu. Di sini ada 31 cara di sebuah buku yang dibuat oleh Dr. Joe Rubino, 31 cara. Di sini ya, apabila yang acap kali saudara dengar adalah kritikan, ejekan, pandangan yang merendahkan, maka kemungkinan besar saudara akan mengalami persoalan harga diri. Oleh sebab itu yang perlu dilakukan sebagai orang tua adalah menolong sang anak agar ia menemukan keistimewaan di dalam dirinya dan mengembangkan hal tersebut. Jadi setiap anak, saya ulangi lagi ya, Tuhan tidak menciptakan rongsokan. Tuhan menciptakan manusia itu sangat istimewa, sangat bernilai dan sangat berharga. Jadi ketika kita melahirkan seorang anak, dia punya keistimewaannya sendiri. Dibanding kakaknya, dibanding adik-adiknya, mungkin seorang kakak mungkin lebih hebat, lebih keren ya kan, lebih pintar, lebih cantik, misalnya lebih banyak kemampuan, sedangkan adiknya biasa aja kayak gitu ya kan. Nggak pintar-pintar amat, nggak cantik-cantik amat, nggak bisa-bisa amat. Tapi kita bukan mendorong, kamu ikutin kakakmu dong, bukan Bapak Ibu. Tapi kita melihat apa sih keistimewaan si anak ini yang kecil ini yang tadi ya kan. Apa sih keistimewaannya? Oh mungkin dia motoriknya lebih aktif ya. Terus misalnya dia lebih, kalau motoriknya lebih aktif, kasihlah dia les balet misalnya kayak gitu. Atau kasihlah dia les drum. Atau kasihlah dia main bola. Atau kasihlah dia main kereta gitu ya kan. Dia bisa jadi pembalap Bapak Ibu suatu hari. Jadi setiap anak itu punya keistimewaannya sendiri-sendiri. Jangan Bapak Ibu bandingin sama kakaknya, jangan bilang kamu tuh lebih bodoh, kamu tuh lebih jelek, kamu tuh lebih nggak bisa, jangan, karena dia menanamkan rendah diri dalam perasaannya. Tapi kalau kita bantu mengembangkan apa keistimewaan yang dia punya, itu bisa berhasil. Anak Bapak Ibu dengan keistimewaannya sendiri itu bisa lebih berhasil. Dalam Hakim-Hakim 6 ayatnya yang ke-12 yang sudah kita baca tadi, Gideon itu dibilang Tuhan apa? Ya pahlawan yang gagah berani. Padahal di ayat 12 itu Gideon belum melakukan apa-apa Bapak Ibu. Belum perang dia. Belum maju dia, masih baru ditemuin Tuhan. Tapi Tuhan sudah bilang, di mataku Gideon, kamu adalah pahlawan yang gagah berani. Karena belum ngerjain apa-apa Gideon itu Bapak Ibu. Jadi di mata Tuhan kita ini adalah pahlawan Bapak Ibu. Kita ini adalah berharga. Kita ini adalah bernilai. Jadi salah kalau Bapak Ibu membandingkan Bapak Ibu dengan orang lain. Saya membandingkan diri saya sama Bu Elpi, nggak bisa. Karena Bu Elpi punya nilai sendiri, saya punya nilai sendiri. Seperti itu ya. Jadi kita harus memilih mulai sekarang. Apakah kita melihat diri kita ini secara negatif, kita bandingin aja terus kita sama orang lain. Saya nggak kayak Bu Justinop kalau nyanyi tuh suaranya bisa melengking 7 oktav pun dia nyampe. Saya mau nyoba aja nggak bisa. Jadi kalau misalnya disuruh pelayanan, nggak usah Pak Stipan, Bu Justinop aja kayak gitu ya kan. Jadi kita tuh terus saja membandingkan diri sendiri dan melihat diri kita secara negatif. Apa itu yang mau kita pilih? Atau kita menilai sendiri bagaimana Tuhan memandang kita.
Tanpa ibu sadari, tanpa ibu di luar sadar kita, Tuhan menilai kita tuh sangat-sangat berharga. Yang pertama, kita adalah ciptaannya yang paling indah. Ngomong bareng-bareng ya, supaya itu tertanam dalam hati kita ya. 1, 2, 3. Kita adalah ciptaannya yang paling indah. Yang kedua, kita berharga di matanya. Yang ketiga, Dia mengasihi kita. Yang keempat, kita diciptakan khusus dan berbeda. Kita biji mata Tuhan, kita sangat berarti bagi Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, ya kan? Tuhan itu menganggap kita tuh sangat berharga. Rambut di kepala Bapak Ibu pun Tuhan itu tahu ada berapa. Saking berharganya kita. Tapi kita itu menilai diri kita tuh jelek gitu ya kan. Kita menghakimi diri kita sendiri karena kita sering ngebandingin diri kita sama orang lain. Tapi Tuhan justru melihat kita tuh sangat spesial. Tuhan melihat kita itu handmade. Tahu Bapak Ibu kalau handmade, kalau buat batik, buatan tangan itu harganya sangat mahal. Kalau Bapak Ibu mau tahu ya, batik buatan tangan kalau Bapak Ibu ke Jogja, buatan tangan sama buatan mesin itu jauh mahal buatan tangan karena dia berbeda dari yang lain. Buatan tangan kan kadang-kadang begini begitu ya kan. Itulah yang membedakannya. Jadi spesial, kita tuh handmade. Makanya dibilang kita tuh berbeda, tidak sama. Walaupun kembar identik itu pasti berbeda dengan orang lain. Ada karakternya sendiri, ada tujuan Tuhan tuh beda sendiri sama orang lain. Jadi kita harus belajar bagaimana Tuhan memandang kita. Jangan lagi kita memandang saya mah kurang pinter lah dari dia, main gitar saya mah biasa aja, saya main bassnya biasa aja, saya main drumnya biasa aja kalau dibandingin dia. Ya iyalah, tapi kan Tuhan menciptakan kita itu sangat spesial ya kan. Oh, saya punya permainan berbeda sendiri daripada orang lain. Cara bermain saya berbeda sendiri, saya lebih begini, saya lebih begitu. Jadi itu muncul ya kan, belajar dimunculkan dari dalam diri kita. Yang kedua, tadi yang pertama kita harus melihat diri kita sesuai dengan pandangan Tuhan. Jangan lagi membandingkan diri dengan orang lain, Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi perasaan rendah diri dalam diri kita, kita harus percaya bahwa Tuhan punya rencana bagi hidup kita. Katakan sama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Percaya bahwa Tuhan memiliki rencana dalam hidup kita. Amin. Tuhan memiliki rencana hidup kita karena Dia nggak pernah berbuat iseng. Ketika Dia menciptakan Mama Alvaro, Dia nggak iseng bikin. Kok tiba-tiba jadi Mama Alvaro ya? Nggak pernah. Tapi Dia pasti memiliki rencana khusus. Ketika Mama Alvaro dilahirkan, Tuhan tuh sudah kasih. Ini rencanaku untuk kamu Mama Alvaro, ini tujuan hidupmu, itu udah dirancang sama Tuhan. Kita masing-masing punya rencana Tuhan sendiri. Tujuan dan rencana saya dalam hidup saya itu berbeda daripada Mama Vio. Mama Vio punya tujuannya sendiri, punya rencana Tuhan sendiri dalam kehidupannya Bapak Ibu ya. Nah, sebab keberadaan kita di dunia adalah karena Tuhan memiliki rencana bagi hidup kita. Jadi jangan bilang saya mah menjalani hari-hari ya gitu aja lah, gak usah usaha-usaha amat ya kan. Nggak usah hebat-hebat amat, biasa aja lah, jalani aja. Kita tidak bisa seperti itu. Kita karena Tuhan punya rencana buat hidup kita. Di dalam Hakim-Hakim ayat 6, pasal 6 ayat 14 kita baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Nah, Tuhan dengan tegas berkata kepada Gideon, bukankah aku mengutus engkau Gideon? Kita harus percaya dan kita mau ucapkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Keberadaanku di dunia ini tidak terjadi secara kebetulan. Yang kedua, Allah memiliki rencana untuk hidupku. Yang ketiga, Ia mengutus aku untuk maksudnya yang besar dan mulia. Yang keempat, aku hidup dengan tujuan, yaitu untuk menggenapi rancangan Tuhan bagi hidupku. Hidupku berharga di mata Tuhan. Aku berharga bukan karena keberadaan jasmaniku, bukan karena apa yang aku miliki, dan bukan karena apa yang aku raih dalam hidupku, tetapi karena Tuhan Yesus mengasihi diriku dengan kasih-Nya yang abadi. Nah Bapak Ibu percaya nggak kalau Bapak Ibu kalau Tuhan memiliki rencana dalam kehidupan Bapak Ibu? Amin. Amin ya.
Mengapa kita berkata seperti itu? Ketika kita lihat di dalam Hakim-Hakim ayat pasal 6 ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Jadi Bapak Ibu ini bukan barang rongsokan. Jadi oleh sebab itu sebaliknya, daripada Bapak Ibu berkata aku bukan siapa-siapa, berkatalah aku seseorang yang berarti karena Tuhan tidak pernah membuat rongsokan. Jadi ketika Tuhan menciptakan Bapak Ibu, itu Dia menciptakan yang spesial, yang berharga, yang berarti. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu bilang, saya mah biasa aja lah, hidup saya seperti ini, saya bukan siapa-siapa, saya bukan presiden, saya bukan ketua RT, saya bukan kepling, saya nggak ada artinya dalam masyarakat, saya menuhin aja ini, menuhin tebing tinggi misalnya seperti itu ya. Bapak Ibu stop pemikiran seperti itu. Karena Bapak Ibu diciptakan itu punya rencananya sendiri ya. Siapa? Sandro diciptakan di Jordan dengan rencananya sendiri. Ya, Tuhan menciptakan Pak Philip di Jordan dengan rencananya sendiri. Mama Vio diciptakan di lingkungan keluarga di asrama itu dengan tujuannya sendiri. Kita itu dijadikan Tuhan itu supaya hidup kita itu bermakna, supaya hidup kita itu tidak sia-sia. Gimana sih hidup bermakna? Hidup bermakna itu ketika kita itu diperlukan sama orang lain, Bapak Ibu. Hidup kita itu bukan hidup sia-sia. Jangan dibandingin, kalau minggu lalu tuh dibandingin sama sendok. Sendok hilang dicari, si Rolin hilang nggak dicari. Jadi jangan sampai berpikiran seperti saya emang nggak berarti. Jadi Bapak Ibu harus memposisikan Bapak Ibu tuh sosok yang berguna gitu di dalam keluarga, di dalam pekerjaan. Jadi ketika Bapak Ibu nggak ada, mana ya Mama Vio, kangen aku sama Mama Vio. Mana ya kok Mama Alvaro nggak datang ibadah, kemana dia? Karena Mama Alvaro ketika datang ibadah, Mama Alvaro tuh sangat berguna di dalam ibadah itu. Jadi kita harus memfungsikan kita dengan berguna. Dalam keluarga kita harus aktif, dalam gereja kita harus aktif ya. Berani Bapak Ibu minta ke Pastipan, saya minta pelayanan, berani? Ayo saya tantang nih sekarang nih. Kan harus berguna, di dalam gereja harus berguna. Jangan cuma datang, duduk, nonton terus pulang Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu nggak datang nggak dicari. Jadi memposisikan kita berguna dan karena kita bukan barang rongsokan, kita adalah yang sangat berarti, yang spesial. Tuhan punya rencana. Saya mungkin nggak pernah dengar Sandro menyanyi, padahal mungkin suaranya lebih bagus dari Judika, siapa tahu ya kan. Karena kenapa? Karena Sandro nggak pernah minta pelayanan sama Pak Stephen. Coba kalau misalnya, Pak, saya sekali-kali boleh Pak di jadwal pelayanan. Oh mau apa Sandro? Pasti dengan happy-nya ya kan. Oh mau jadi apa Sandro? Ya bolehlah Pak, saya mungkin bisa main gitar sedikit-sedikit. Bolehlah Pak, mungkin saya bisa itu ngedrum sedikit-sedikit misalnya kayak gitu ya kan. Tiba-tiba ahli ternyata ya kan. Atau misalnya saya bisa lah Pak nyanyi misalnya kan. Karena kalau suara fals itu bisa dilatih. Suara yang seperti apapun bisa dilatih. Asal kita punya kemauan, selalu ada jalan Bapak Ibu ya. Jadi ini memang harus kita genapi dalam hidup kita kalau Tuhan punya rencana. Jangan sampai Tuhan punya rencana, saya mau jadiin Bapak Marbun nih gembala sebuah gereja, tapi karena Bapak Marbunnya diem aja di rumah ya kan, tidak ikut ke gereja, tidak ikut ngapa-ngapain ya, bagaimana mungkin rencana itu bisa tergenapi? Kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita juga harus usaha untuk mewujudkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir nih, semangat nih yang terakhir ya. Yang ketiga, untuk mengatasi perasaan rendah diri, saya review dulu. Yang pertama, kita harus melihat diri kita, memandang diri kita dari sudut pandang Tuhan. Yang kedua, percaya dulu kalau Tuhan punya rencana buat hidup kita ya. Jadi kita itu bukan barang rongsokan yang kebetulan dilahirkan, bukan. Tuhan itu selalu punya rencana dalam hidup Bapak Ibu. Terus yang ketiga, kita harus hidup hidup dengan bersandar pada penyertaan Tuhan. Ulangi sama-sama ya, 1, 2, 3. Hidup dengan bersandar pada penyertaan Tuhan. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu menyadari keterbatasan Bapak Ibu itu bagus. Ada 2 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, itu akan menimbulkan rasa rendah hati.
Oke, memang bagus ya. Suara saya cuma segini, nggak bagus-bagus amat. Pales, malah kalau tinggi nggak nyampe-nyampe juga. Tapi itu bisa ada dua hal. Itu bisa menimbulkan rendah hati. Jadi ketika saya bernyanyi saya nggak sombong, gitu ya kan. Langsung sok-sokan nyanyi nanti pales kemana-mana. Itu menimbulkan rendah hati, tidak angkuh dan sombong, itu bagus. Tapi yang kedua bisa menjadi rendah diri. Saya nggak mau nyanyi, udahlah, nggak usah lagi saya di jadwal nyanyi. Bu Ani nyanyi, tidak, Pak Stephen sakit tenggorokan, alasannya kan. Nah itu jadinya merasa rendah diri atau low self esteem. Jadi kalau bersikap rendah hati bagus, itu positif. Tapi kalau rendah diri itu negatif, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau. Tapi kalau rendah hati, Tuhan sangat berkenan. Apa yang membedakan? Ini dia, pada siapa ketika kita membandingkan diri kita. Kalau kita membandingkan diri kita dengan Tuhan, kita akan mengetahui kalau kasih dan kuasanya yang sangat tidak terbatas, maka dalam kesadaran dan dalam keterbatasan diri, kita akan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sekaya apapun Bapak Ibu, tidak mungkin bisa sekaya Tuhan. Sehebat apapun Bapak Ibu bernyanyi, bermain gitar, atau misalnya apapun lah, sekeren apapun bernegosiasi, tapi kalau Bapak Ibu membandingkan diri Bapak Ibu sama Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Itulah yang membuat kita rendah hati. Jadi kalau Bapak Ibu pengen membandingkan diri Bapak Ibu, bandingkan saja sama Tuhan. Gak usah dibandingin sama orang lain lagi ya. Misalnya saya ngebandingin saya sama Tuhan, ya gak ada apa-apanya ya Bapak Ibu. Pelayanannya ya kan, dalam di dunia, pengorbanannya mati di kayu salib. Kita tuh nggak ada apa-apanya kalau dibandingin Tuhan. Jadi kita memunculkan rendah hati di dalam hati kita. Sebaliknya, kalau kita membandingkan diri kita sama orang lain, sehebat apapun kita, saya ngebandingin saya sama Rian. Sehebat apapun saya, tapi ketika Rian jauh melebihi saya akan menjadi minder. Karena kita berusaha keras untuk mengalahkan si Rian. Oh, saya lebih bagus daripada si Rian ini. Tapi tiba-tiba si Rian itu lebih hebat, ya saya jadi minder, saya jadi kalah, saya jadi kurang percaya diri, timbul rendah diri dalam diri saya. Jadi apa yang membedakan? Pada siapa kita membandingkan. Jangan membandingkan diri sama orang lain lagi. Di dalam sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Maxwell Maltz dalam Psycho-Cybernetic, dia berkata seperti ini. Perasaan rendah diri telah mengakibatkan jutaan orang merasa tidak berbahagia dalam hidupnya, Bapak Ibu. Jadi rendah diri itu bisa mengambil sukacita kita, hati-hati ya. Perasaan rendah hati dan tidak sombong karena sadar bahwa hidup kita bergantung sama Tuhan. Tidak merasa rendah diri atau minder karena menyadari kalau Tuhan yang menyertai. Maka tidak ada perkara yang mustahil bagi kita. Jadi Bapak Ibu harus tahu kalau Gideon itu di dalam pasalnya yang ke-16, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Gideon itu berhasil mengalahkan orang Midian, berhasil. Dia berhasil membebaskan bangsa Israel, berhasil. Dia mengumpulkan seluruh suku bangsa Israel dan berperang bersama-sama melawan bangsa Midian. Sukses, sukses. Dia jadi pemimpin, dia jadi pahlawan yang gagah berani. Sukses Bapak Ibu. Apa karena kemampuan Gideon sendiri? Apa karena keahlian dia sendiri dalam teknik bernegosiasi, dalam teknik perang? Bukan. Tapi Tuhan bilang, akulah yang menyertai engkau. Maka segala sesuatu yang dikerjakan pasti berhasil. Jadi Bapak Ibu, pada saat ini, posisi Bapak Ibu sampai sekarang ini, kalau Bapak Ibu berhasil merasa puas dalam diri Bapak Ibu, itu semua karena penyertaan Tuhan. Dan kedepannya untuk masa depan nanti kita juga harus terus mengandalkan penyertaan Tuhan. Karena cuma penyertaan Tuhan yang bisa membuatnya jadi berhasil. Orang kalau bergantung sama penyertaan Tuhan tidak mungkin dia jadi sombong. Dia pasti merendahkan hati. Dalam setiap kegiatan, kalau misalnya dalam setiap pagi ya beraktivitas, nggak usah berdoa, bangun pergi aja, kerja aja. Itu mengandalkan diri sendiri. Dan itu menjadikan kita sombong. Dan ketika segala sesuatu tidak berhasil, itu akan melukai kita. Tapi kalau pagi-pagi kita serahkan dulu, Tuhan, aku serahkan hari ini dalam tangan-Mu, aku perlu penyertaan Tuhan. Maka di sepanjang hari itu dia akan merendahkan hati, perlu penyertaan Tuhan, perlu pertolongan Tuhan. Gak mungkin orang yang perlu penyertaan Tuhan jadi sombong. Tidak mungkin ya kan? Karena dia selalu Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku, sertai aku mau mengerjakan ini, sertai aku. Nah,
jangan salah Bapak Ibu, setiap penyertaan Tuhan, hati-hati kalau disertai Tuhan itu berhasilnya tuh bukan berhasil aja, tapi berhasil banget. Kalau kita lihat bangsa Israel disertai Tuhan ya, keluar dari Mesir masuk ke negeri Kanaan, itu mukjizatnya tuh banyak sekali yang dialami bangsa Israel, ya kan? Mana disediakan Tuhan, laut dibelah Tuhan. Bapak Ibu kalau sudah disertai Tuhan, itu pekerjaan kita yang tadinya mustahil bisa kita lakukan, itu bisa kita lakukan. Amin. Percaya nggak? Amin. Ya, berarti kalau Gideon mampu mengalahkan orang Midian, hal itu bukan karena kemampuan dirinya, tetapi karena Allah yang menyertai Gideon. Kalau Gideon berhasil membebaskan bangsa Israel daripada penindasan orang Midian, hal itu tidak tergantung dari apa yang dimiliki oleh Gideon, tapi karena Allah menyertai yang bersangkutan. Nah, every child God is a VIP. VIP ya. Setiap anak Tuhan adalah VIP. Apa itu VIP? Very important person. Saya juga baru tahu singkatannya VIP. Very important person. Pribadi yang sangat penting. Katakan hidupku berharga di mata dia. Ya, Bapak Ibu punya anak. Ada yang punya anak di sini, coba angkat tangannya. Anaknya Bapak Ibu, di mata Bapak Ibu seorang yang penting enggak? Sangat penting ya, seorang yang sangat berharga enggak? Sangat berharga. Bapak Ibu rela enggak makan demi anak Bapak Ibu makan? Bapak Ibu rela enggak beli baju demi anak Bapak Ibu dapat baju? Rela. Itu berarti anak Bapak Ibu adalah VIP di mata Bapak Ibu. Ibu rela mengorbankan apa saja demi anak. Rela mengerjakan apa saja demi anak. Berarti dia adalah seorang yang sangat berarti di mata Bapak Ibu. Tuhan Yesus rela nggak mengorbankan dirinya buat Bapak Ibu? Tuhan Yesus rela nggak menerima setiap hinaan, cacian, makian, dan siksaan demi Bapak Ibu? Berarti Bapak Ibu adalah VIP di mata Tuhan Yesus. Bapak Ibu adalah seorang yang spesial di mata Tuhan Yesus. Bapak Ibu adalah VIP di mata Tuhan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu berkata karena kemiskinan yang mengikat, karena ketidakmampuan yang mengikat, terus kita bilang saya tidak berguna. Gak, no Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah VIP di mata Tuhan, spesial. Tuhan punya rencana khusus buat Mama Basado. Tuhan punya rencana khusus dalam keluarganya. Mama Basado itu punya sangat berharga di mata Tuhan, sangat berarti di mata Tuhan. Amin. Katakan sekali lagi, hidupku berharga di mata Tuhan. Sekali lagi dengan iman, hidupku berharga di mata Tuhan. Amin. Jangan rendah diri lagi ya Bapak Ibu. Amin. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Undang untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan dengan iman. Mari kita percayai bahwa Tuhan sangat baik dalam hidup kita, dan percaya bahwa kita berharga di matanya. Katakan, kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan sama-sama, aku ada sayang.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Kau adalah Tuhan yang sangat baik dan teramat baik bagi hidup kami. Kami bersyukur kami adalah anak-Mu, kami bersyukur kami adalah biji mata-Mu Tuhan, dan kami spesial di mata-Mu, kami VIP di mata-Mu ya Bapa. Seperti kami mengasihi anak-anak kami, begitulah Kau mengasihi kami Tuhan. Seperti kami yang mau mengorbankan diri kami untuk anak-anak kami, begitupun Engkau Tuhan. Kau rela mengorbankan diri-Mu bagi kami. Maka ya Bapa, kami mau menggenapi setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Kami mau Tuhan, untuk kami meninggalkan segala rendah diri itu dan melepaskan segala rendah diri itu dalam hidup kami. Karena kami percaya bahwa kami adalah spesial, kami punya rencana Tuhan, kami punya tujuan Tuhan dalam hidup kami. Biar kalau Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan kami bahwa kami adalah berharga di mata-Mu, kami adalah berarti di mata-Mu Tuhan, sehingga kami sanggup untuk menggapai segala masa depan kami, segala rencana indah-Mu Tuhan dalam hidup kami bisa tergenapi ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar kalau Kau yang terus berkata-kata dan berbicara di dalam diri kami masing-masing, pribadi dan lepas pribadi. Mengucap syukur dan berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan.